Pernah kepikiran nggak sih, apa kita ini sendirian di alam semesta yang luasnya tak terhingga ini? Dulu, pertanyaan ini mungkin cuma buat para filsuf atau pujangga. Tapi sekarang, ini adalah pertanyaan besar bagi para ilmuwan. Nah, kali ini kita akan bahas soal astrobiologi, sebuah cabang ilmu yang khusus dibentuk untuk menjawab pertanyaan terbesar umat manusia itu. Tapi sebelum kita melesat jauh ke bintang-bintang lain, gimana kalau kita mulai dari tempat yang lebih dekat, yaitu rumah kita sendiri? Ada satu fakta yang cukup mengejutkan tentang tata surya kita, yang mungkin bisa mengubah cara pandang Anda selama ini. Pertanyaannya kedengeran simpel banget kan? Ya iyalah, kita semua belajar ini dari SD. Bumi itu mengelilingi matahari. Tapi, apa itu 100% akurat? Jawabannya yang mungkin bikin kaget, secara teknis enggak. Dan untuk ngerti kenapa bisa begitu, kita perlu sedikit menyelam lebih dalam soal cara kerja gravitasi di alam semesta. Oke, kita kenalan dulu sama konsep yang namanya barycenter. Gampangnya, coba bayangin jungkat-jungkit. Kalau matahari ada di satu sisi dan semua planet di sisi lainnya, barycenter ini adalah titik tumpu atau titik keseimbangannya. Karena matahari itu supermasif, titik ini emang dekat banget sama dia. Tapi planet raksasa kayak Jupiter itu punya tarikan gravitasi yang kuat banget, sampai-sampai dia bisa narik titik keseimbangan ini sedikit keluar dari permukaan matahari. Jadi sebetulnya semua planet termasuk bumi kita itu mengorbit titik tak kasat mata di angkasa ini. Nah, fakta kayak gini aja udah nunjukin kalau alam semesta itu penuh dengan detail-detail yang rumit dan mengejutkan, bahkan di lingkungan terdekat kita. Ini yang bikin kita jadi mikir, kalau rumah kita sendiri aja sekompleks ini, rahasia apa lagi ya yang tersembunyi di luar sana? Dan ini membawa kita ke pencarian yang paling utama, pencarian kehidupan. Pertanyaan inilah yang jadi pendorong salah satu bidang penelitian ilmiah yang paling ambisius dan paling menarik yang pernah ada, yaitu pencarian kehidupan di luar bumi. Dan pencarian ini tuh beneran loh, bukan cuma di film fiksi ilmiah, ada nama resminya, dan ini adalah bidang studi yang serius dan didanai dengan baik. Anggap aja astrobiologi ini kayak biro detektif kosmik. Tujuan mereka bukan cuma buat nemuin alien hijau kecil, tapi untuk memahami keseluruhan cerita tentang kehidupan itu sendiri. Mulai dari percikan pertamanya, sampai takdir akhirnya di antara bintang-bintang nanti. Dan buat ngejawab pertanyaan segede ini, jelas butuh tim super dari berbagai bidang. Astrobiologi itu gabungan dari astronom yang berburu planet baru, ahli biologi yang mempelajari batas-batas kehidupan, ahli geologi yang bisa membaca sejarah bebatuan, sampai ahli kimia yang melacak molekul-molekul kehidupan. Mereka semua ini kerja bareng buat mecahin satu teka-teki kosmik raksasa. Jadi, gimana cara para detektif kosmik ini kerja? Gampangnya, mereka mencari petunjuk-petunjuk spesifik di tempat-tempat yang paling menjanjikan. Petunjuk pertama itu soal lokasi. Mirip kayak cerita Goldilocks yang nyari bubur yang pas, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Nah, para astrobiolog juga mencari planet di zona yang pas ini. Kenapa? Karena sejauh yang kita tahu, air dalam bentuk cair itu adalah bahan kunci untuk kehidupan. Selanjutnya, mereka juga ngelihat bukti dari planet kita sendiri. Di bumi, ada loh makhluk-makhluk super tangguh yang disebut ekstremofil. Mereka ini bukti nyata kalau kehidupan itu jauh lebih kuat dari yang kita kira. Mereka bisa hidup di tempat-tempat yang harusnya mematikan. Penemuan ini langsung memperluas daftar tempat di alam semesta yang potensial untuk kita cari kehidupan. Dan ini dia nih barang bukti yang mereka cari, biosignatures atau jejak hayati. Ini bisa berupa gas di atmosfer sebuah planet yang cuma bisa diproduksi oleh makhluk hidup atau mungkin fosil mikroba di dalam batu dari Mars. Inilah sidik jari kehidupan yang mereka harap bisa ditemukan. Dan pencariannya nggak usah jauh-jauh loh. Di tetangga kita aja ada beberapa tersangka utama. Mulai dari Mars yang punya bukti bekas sungai dan danau, sampai Eropa dan Enceladus yang diyakini punya lautan luas di bawah lapisan es tebalnya. Atau bahkan Titan dengan danau metana cairnya yang aneh. Masing-masing dunia ini menawarkan kemungkinan yang bikin penasaran. Ngomong-ngomong soal tetangga, kita nggak bisa lupain satu raksasa yang perannya penting banget, Jupiter. Pengaruh gravitasinya itu membentuk seluruh tata surya kita dengan cara yang mungkin nggak kita sadari. Jadi gravitasi di permukaan Jupiter itu 2,4 kali lebih kuat daripada di bumi. Ini kekuatan yang luar biasa besar dan punya dampak ke seluruh sistem kita. Biar kebayang ya kalau berat badan Anda 45 kg di bumi, begitu Anda ada di Jupiter, rasanya bakal seperti punya berat 113 kg. Tarikan gravitasi raksasa inilah yang terus-menerus mengganggu sabuk asteroid, sehingga bebatuan di sana nggak pernah bisa menyatu untuk membentuk planet baru. Ini jadi pengingat betapa rumitnya keseimbangan kosmik itu bekerja.
Nah, ini nih bagian paling serunya. Pencarian ini bukan cuma teori di atas kertas. Ini benar-benar terjadi sekarang dengan robot-robot penjelajah canggih yang sedang menjelajahi dunia lain untuk kita. Pencarian ini udah berjalan puluhan tahun dan makin canggih aja. Dimulai dari eksperimen awal misi Viking di Mars tahun 70-an, lanjut dengan laboratorium kimia berjalan milik robot Curiosity dan Perseverance sekarang, sampai rencana misi masa depan seperti Europa Clipper untuk menyelidiki lautan di bulan Jupiter. Setiap misi dibangun di atas misi sebelumnya, membawa kita selangkah lebih dekat menuju jawaban. Tapi setelah semua pencarian ini, setelah semua teori dan misi yang dijalankan, inilah kebenarannya saat ini. Sejauh yang kita tahu, ya, kita masih sendirian. Lampu kehidupan di alam semesta yang maha luas ini untuk sekarang baru menyala di sini. Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Seandainya, suatu hari nanti, salah satu misi itu mengirim data yang tak terbantahkan, sidik jari kehidupan, terus apa? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana penemuan itu akan mengubah cara kita memandang alam semesta? Dan yang lebih penting, cara kita memandang diri kita sendiri? Itu mungkin pertanyaan